Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Triandita dengan NIM 250060004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia saya mengenai topik Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana saya memilih tujuan yang keempat yaitu pendidikan berkualitas. Saya memilih judul mengenai optimalisasi layanan bimbingan dan konseling dalam mendukung pendidikan berkualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Eh, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya layanan BK dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Yang pertama itu ada pendidikan berkualitas merupakan tujuan keempat dalam SDGs yang menekankan pendidikan inklusif dan merata bagi semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua itu ada pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan pembentukan karakter peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan di masa depan. Yang ketiga itu ada masih terdapat berbagai masalah pendidikan dan perkembangan siswa, seperti tekanan akademik, kurangnya percaya diri, kesulitan berinteraksi sosial, dan pengaruh lingkungan maupun media sosial. Yang keempat, itu layanan BK diperlukan untuk membantu peserta didik memahami diri, mengembangkan potensi, serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi selama proses pendidikan. Yang terakhir itu ada optimalisasi layanan BK penting dilakukan agar terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya itu ada pentingnya masalah. Saya akan membahas mengapa penting masalah dalam artikel ini untuk dibahas. Yang pertama itu ada kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam aspek akademik maupun perkembangan peserta didik di di lingkungan sekolah. Yang kedua itu ada peserta didik mengalami masalah pribadi, sosial, dan emosional. Masih banyak peserta didik yang mengalami masalah pribadi, sosial, dan emosional yang dapat mempengaruhi motivasi motivasi perkembangan mereka. Yang ketiga itu ada dalam kondisi tersebut, layanan BK memiliki peran penting dalam membantu perkembangan peserta didik secara optimal dan aspek pribadi, sosial, belajar ataupun karirnya. Yang keempat itu masih ada stigma bahwa layanan BK hanya diperuntukkan untuk siswa yang bermasalah saja. Yang kelima itu ada optimalisasi layanan BK diperlukan agar layanan tersebut dimanfaatkan seluruh peserta didik sebagai sarana pengembangan diri. Selanjutnya itu ada tujuan penulisan artikel. Yang pertama itu ada menjelaskan konsep pendidikan berkualitas SDGs. eh, Yaitu eh, konsep pendidikan berkualitas dalam SDGs dan pentingnya pendidikan yang inklusif. Yang kedua itu ada mendeskripsikan peran layanan BK di sekolah dan membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Yang ketiga, artikel ini juga menjelaskan pentingnya optimalisasi layanan BK agar layanan yang diberikan berjalan lebih efektif. Yang keempat itu ada artikel ini mengidentifikasi berbagai kendala pelaksana layanan BK di sekolah yang dapat mempengaruhi efektivitas layanan. Terakhir itu ada menjelaskan upaya meningkatkan efektivitas layanan BK dalam mendukung pendidikan berkualitas. Nah, kita lanjut ke materi yang dimana itu ada pendidikan berkualitas dalam SDGs atau sistem eh, pendidikan berkualitas termasuk tujuan keempat dalam SDGs yang menekankan pendidikan inklusif dan merata bagi seluruh peserta didik. Yang kedua itu ada pendidikan harus inklusif, merata, dan dapat diakses oleh semua peserta didik. Artinya, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan kondisi sosial, ekonomi, maupun kemampuan mereka. Yang ketiga itu adalah pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan peserta didik dalam menghadapi kehidupan. Yang keempat itu ada lingkungan belajar yang nyaman dan suportif dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal dalam proses pendidikan.
Yang terakhir itu ada pendidikan abad 21 menuntut kemampuan berpikir kritis, kreatif, maupun berkomunikasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kita lanjut kepada peran bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada membantu perkembangan pribadi, sosial, belajar maupun karir peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua itu ada layanan BK juga membantu siswa memahami diri, mengenali potensi, dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada BK mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik agar lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, itu BK juga membantu membentuk karakter, meningkatkan rasa percaya diri, dan menumbuhkan sikap positif peserta didik. Yang terakhir itu ada dengan adanya layanan BK, lingkungan belajar dapat menjadi lebih nyaman, aman, dan suportif bagi peserta didik selama proses pembelajaran. Kita lanjut kepada optimalisasi layanan bimbingan dan konseling. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan pentingnya optimalisasi layanan BK dalam mendukung pendidikan berkualitas. Nah, optimalisasi layanan BK diperlukan agar layanan yang diberikan dapat berjalan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Nah, yang pertama itu ada optimalisasi BK membantu peserta didik berkembang secara optimal dalam aspek akademik maupun sosial emosional, sehingga peserta didik dapat berkembang dengan lebih baik. Yang kedua itu ada layanan BK memberikan dukungan emosional dan sosial. Artinya, layanan BK tidak hanya membantu dalam bidang akademik, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan sosial bagi peserta didik ketika menghadapi berbagai masalah. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan media digital membuat layanan BK lebih menarik. Nah, penggunaan media digital dan layanan yang inovatif dapat membuat layanan BK lebih menarik, efektif, dan mudah diakses peserta didik di era perkembangan teknologi. Selanjutnya itu ada BK membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, BK juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik dan tanpa membedakan latar belakang mereka. Yang terakhir itu ada layanan BK mendukung kesehatan mental peserta didik. Nah, di mana itu ada layanan BK memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental peserta didik. Karena saat ini banyak peserta didik menghadapi tekanan akademik dan pengaruh media sosial. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan pelaksanaan BK di sekolah. Yang pertama itu jumlah guru BK masih terbatas di beberapa sekolah. Nah, pada jumlah guru BK di beberapa sekolah memang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah peserta didiknya. Sehingga pemberian layanan konseling itu kurang efektif karena kurangnya jumlah guru. Yang kedua itu ada fasilitas layanan BK belum memadai. Nah, fasilitas layanan BK di beberapa sekolah juga belum memadai, seperti ruang konseling yang nyaman, dan kurangnya media pendukung layanan. Yang ketiga itu masih ada stigma negatif terhadap layanan BK. Masih ada stigma negatif terhadap layanan BK di kalangan peserta didik. Eh, Peserta didik beranggapan bahwa BK itu hanya diperuntukkan oleh siswa yang bermasalah saja, padahal tidak. Yang keempat itu ada peserta didik merasa takut atau malu mengikuti BK. Nah, akibat karena dari stigma negatif tersebut, beberapa peserta didik merasa takut dan malu untuk mengikuti layanan konseling di sekolah. Nah, yang terakhir itu ada perkembangan teknologi dan media. Media sosial juga menjadi tantangan baru yang harus dihadapi layanan BK agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Nah, materi yang terakhir itu ada upaya meningkatkan efektivitas layanan BK. Yang pertama itu ada meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Nah, guru BK perlu meningkatkan
Guru BK perlu meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui pelatihan agar mampu memahami kebutuhan peserta didik yang terus berkembang. Yang kedua itu menyediakan fasilitas BK yang nyaman dan memadai. Nah, sekolah juga perlu menyediakan fasilitas BK yang nyaman dan memadai agar peserta didik merasa lebih aman dan nyaman saat mengikuti layanan konseling. Nah, yang ketiga itu adalah memanfaatkan teknologi dalam layanan konseling. Nah, pemanfaatan teknologi dapat membantu layanan konseling menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah diakses peserta didik kapan saja. Yang keempat itu ada mengembangkan program BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, program BK juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman agar layanan yang diberikan lebih tepat sasaran. Nah, yang terakhir itu ada memperkuat kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan layanan BK dan perkembangan peserta didik eh, di sekolah. Baik, itu mungkin pemaparan materi dari saya. Lanjut kita masuk kepada kesimpulan, yang dimana layanan bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan berkualitas karena membantu peserta didik berkembang dalam aspek akademik, sosial, dan emosional. Meskipun pelaksanaan layanan BK masih menghadapi berbagai hambatan, optimalisasi layanan BK tetap perlu dilakukan agar terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Baik, itu mungkin pemaparan presentasi dari saya. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.